Ya, absensinya pakai ini. Oke. Ya. Ya, hari ini akan kita mulai dengan beberapa latihan-latihan, kemudian sedikit mengulang menulis dan mengenal huruf. Lalu setelah itu kita akan lanjutkan dengan beberapa aturan-aturan transliterasi. Ya, aturan transliterasi penting sekali pada saat nanti kita membaca atau menulis huruf-huruf Yunani. Dan kemudian juga beberapa peraturan-peraturan tanda. Nah, setelah selesai transliterasi dan tanda baca, maka minggu depan kita akan masuk ke dalam kata kerja. Ya, kata kerja yang pertama. Kalau di dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan present tense. Ya, nah ini kita akan belajar nanti minggu depan itu present tense-nya bahasa Yunani, yaitu present indikatif aktif. Kalau semuanya selesai hari ini, yang tadi saya sampaikan. Nah, sekarang kita coba lihat di diktat dulu. Transliterasi itu kita mulai dari halaman yang kedua dulu. Jadi nanti kita bisa melihat ada beberapa aturan-aturan yang harus kita patuhi pada saat kita menulis dan membaca huruf-huruf dan kata dari bahasa Yunani. Setelah transliterasi di halaman 38, nanti kita akan belajar tentang tanda-tanda baca. Ya, nanti ada beberapa tanda baca yang harus kita kuasai. Lalu setelah itu baru kita masuk ke pembahasan tentang kata kerja. Itu di halaman 50. Kata kerja di halaman 50, present indikatif aktif. Nah, itulah kira-kira gambaran dalam waktu dekat ini apa saja yang akan kita pelajari di bahasa Yunani. Nah, kalau kita perhatikan di papan tulis itu, terkadang bermanfaat juga menulis kata-kata Yunani dengan memakai huruf Roma, yaitu huruf alfabet. Nah, huruf Roma atau alfabet itu adalah huruf yang kita pakai dalam bahasa Indonesia, seperti yang sudah biasa dipakai dalam bahasa Indonesia. Nah, misalnya kalau tidak ada mesin ketik atau komputer, maka kita biasanya menuliskan huruf Yunani itu. Dan metode itu bisa dipakai untuk menulis kata-kata Yunani, ya, transliterasi ini. Jadi metode transliterasi adalah metode di mana kita memiliki kemampuan untuk menulis dan membaca dengan benar bahasa Yunani, huruf-huruf, kata-kata, dan kalimat bahasa Yunani. Nah, dulu belum ada komputer, maka biasanya bahasa Yunani itu dituliskan dengan mengetik manual yang bunyi itu, yang tangkap gitu. Nah, mesin ketik manual itu tidak ada huruf Yunaninya. Yang ada adalah huruf alfabet, huruf Roma. Karena itu transliterasi diperlukan. Kalau kita tulis tentang misalnya menulis kata logos, maka kita akan menulis kata
hanya dalam bahasa Indonesia. Jadi logos misalnya ini firman, kita tulis dalam bahasa Indonesia, dia jadi logos. Nah, penulisan dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia, nah itulah yang disebut transliterasi. Ya, dari kata translate, menerjemahkan, ya, transliterasi. Nah, kalau saudara menulis karya-karya ilmiah di komputer kalian tidak ada huruf Yunani dan juga di peralatan kalian juga tidak ada huruf Yunani, maka kalian harus menulis tangan. Nah, itulah gunanya transliterasi. Sehingga ketika kamu menulis sebuah kata, itu menuliskannya ke dalam bahasa Indonesia itu benar, tidak salah. Kemudian, tetapi yang menguntungkan dalam kehidupan kita sekarang ini, kita sudah hidup di zaman digitalisasi, di mana kita tidak pernah dan tidak akan bisa lepas dari komputer. Maka untuk transliterasi itu bukan menjadi persoalan utama, ya, bukan menjadi persoalan utama, karena komputer telah menyediakan huruf Yunani. Bahkan huruf Yunani di komputer itu ada beberapa jenis. Hurufnya sama, tapi cara menulisnya itu yang agak sedikit beda-beda. Ya, ada yang pakai banyak lengkung, ada yang cuma lurus, ada yang terkesan agak sedikit kotak nulisnya. Jadi macam-macam itu huruf Yunani di dalam komputer. Kalau di dalam Microsoft Office, huruf Yunani itu dia ada di font simbol. Jadi kalau kita pilih font jenis simbol, ini adalah huruf Yunani. Tetapi font simbol ini dia tidak memiliki tanda baca. Jadi kelemahan dari font simbol ini, dia tidak memiliki tanda baca. Nah, kalau kita mau bahasa Yunani kita itu lengkap dengan berbagai macam tanda baca, nah itu kita harus install sendiri. Misalnya kalau kita mau menulis agape begini, nah tanda-tanda baca ini tidak ada di simbol. Kita harus install, ya, install file font bahasa Yunani yang bisa mengetik tanda baca. Nah, nanti kalau saudara memang membutuhkan, nanti saya akan kasih font-fontnya supaya nanti di Microsoft Office saudara nanti bisa ada bahasa Yunani yang lengkap, huruf Yunani yang lengkap. Itu tentang pengantar transliterasi. Nah, jadi di sini intinya adalah memindahkan cara menulis dari menulis Yunani ke bahasa Indonesia. Sebagai contoh, misalnya huruf alfa ditransliterasikan dengan huruf A. Jadi kita di sini harus betul-betul melatih, jangan sampai kita itu terbiasa, karena huruf alfa kita, huruf alfa Yunani itu mirip-mirip dengan huruf A kita, ya kan? A. Ini kalau ditambah gini, nah sudah jadi alfa. Ya, kalau kamu susah-susah seperti beberapa ada teman yang kemarin tulis alfa gimana sih ya? Dia tulis aja A biasa. Nah, kamu tambah iya, jadi alfa. Nah, jadi ini mirip-mirip ya. Jadi ada beberapa huruf-huruf Yunani yang kalau ditulis dalam bahasa Indonesia itu hurufnya itu mirip-mirip. Nah, sekarang kita akan mulai dari
transliterasi huruf gamma. Nah, untuk transliterasi sendiri itu kita sudah belajar sebenarnya pada waktu minggu lalu, yaitu pada waktu kita menghafal mengenal abjad. Itu di halaman 9 itu ada transliterasinya, ya kan? Misalnya alfa itu di bahasa Indonesia tulisnya apa? Ya, beta, gamma, delta dan seterusnya. Ada kolom transliterasi. Nah, itu harus betul-betul diperhatikan. Khususnya beberapa huruf yang dalam transliterasinya itu agak sedikit beda dengan yang lain. Misalnya saja theta. Ya, theta itu transliterasinya theta. Jadi nanti kalau saudara menuliskan theos, ya, theos pakai theta. Theos. Tapi kalau kita membaca seolah-olah dia tidak ada hanya theos. Tapi harusnya itu pakai Kenapa harus pakai TH? Karena dia menggunakan theta. Nah, itulah peraturan transliterasi. Ya, sederhana tetapi harus disiplin. Nah, yang kita pelajari ini adalah beberapa transliterasi yang agak khusus. Nah, salah satunya adalah huruf gamma. Ya. Huruf gamma ini G. Itu ada beberapa cara menulis huruf gamma. Ya, kalau kita nanti membaca Alkitab, kita mungkin akan menemukan huruf-huruf ini, yaitu double G, kemudian ada engsi, ada G kappa, gamma kappa dan gamma ki. Itu kalau kita lihat di sini, ada double G, ada gamma ki, ada gamma kappa, ada gamma ki. Jadi kalau double G itu transliterasinya G. Tapi bukan G-nya Jawa ya, bukan. G. Dan kalau gamma xi itu NX. Ini jarang sekali ada ya, sudah tidak ada lagi. Gamma kappa itu NK. Gamma ki itu NC. Nah, yang paling sering muncul di Alkitab ini. Nah, salah satu kata yang ada double gammanya adalah angelos ya. Ini. Angelos. Nah, angelos ini seperti ini ya. Contoh angelos. Maka dia akan diucapkan angelos. Jadi di sini double G, maka transliterasinya adalah eng dan G. Maka transliterasinya angelos. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya yaitu beberapa transliterasi yang di beberapa huruf Yunani yang ditransliterasikan dengan dua huruf mati. Kalau kita lihat di sini ada 5 ya, ada 5 huruf Yunani. Kalau dia ditransliterasikan, dia menjadi konsonan rangkap, ya, huruf mati rangkap. Theta itu TH, ya, Ki PH atau F. Jadi bisa pilih salah satu ya, bisa mentransliterasikan sebagai PH atau F. C itu PS, Ki CH atau KH, dan Xi itu KS atau XS, tapi lebih sering KS. Jadi ada 5 huruf Yunani yang ketika ditransliterasikan menjadi konsonan rangkap, ya, huruf mati rangkap.
Ini semua sudah ada ya di diktat, nanti tinggal baca lagi. Nah, kemudian ada beberapa huruf yang mirip dengan huruf bahasa Indonesia. Nah, ini yang harus betul-betul dicermati, jangan sampai kita salah tulis, ya. Ini kesamaan bentuk tulisan dalam transliterasi. Misalnya ada beberapa contoh di sini, yaitu eta itu mirip dengan huruf N. Nah, jadi jangan sampai kita salah transliterasi. Kemudian nu mirip dengan huruf T. Ro mirip dengan huruf P. Ki mirip dengan huruf X. Omega mirip dengan huruf G. Tapi jangan ditransliterasikan itu salah, nggak boleh. Ya, E itu ditransliterasikan E, bukan N. Tapi kebanyakan mahasiswa itu salah, khususnya yang di bagian huruf Ro, selalu dibaca P. Ya, itu harus diperhatiin ya. Dia memang tulisannya seperti P, tapi dia sesungguhnya adalah Ro. Gitu ya. Nah, ini beberapa huruf yang harus diperhatikan ekstra karena ada kemiripan dengan huruf Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah transliterasi huruf upsilon. Jadi huruf U bahasa Indonesia dalam bahasa Yunani ditulis upsilon, itu bisa berada pada diftong. Vokal diftong itu vokal rangkap. Au, eu, ou, ui, eu. Nah, misalnya teu. Nah, itu adalah vokal rangkap. Teurisco. Ya, itu ada eu. Ya. Kemudian humenaios. Ya, di situ ada lain ya. Nah, jadi ini huruf U ada yang dipakai bersama-sama, ya, ada yang dipakai bersama-sama dengan vokal, tapi ada huruf U yang diikuti bukan dengan vokal tapi dengan konsonan. Misalnya humenaios, ya, itu nama orang dari Himeneus di 2 Timotius itu ya. Nah, untuk U yang berdiri sendiri dan setelah itu dia diikuti konsonan, maka dia akan menggunakan ditransliterasikan sebagai Y. Ditransliterasikan menggunakan huruf Y. Jadi harus ditambahkan U. U menaios. Nah, ini perhatikan. Kalau O ini dua vokal, U-nya itu tidak boleh diganti, tidak boleh. Kalau dua-duanya vokal. Tapi kalau U-nya itu kemudian diikuti konsonan, U-nya diikuti konsonan, maka nanti transliterasinya menggunakan U. Ada tambahan Y. Yume. Ya. Naios. Ada Y-nya. Seperti ada Y-nya ditambahkan. Kalau dia diikuti konsonan. Ya, ini penggunaan huruf Y. Tapi ada satu lagi penggunaan huruf Y, yaitu dengan huruf I. Kalau I itu beda. Jadi misalnya huruf I kalau diikuti dengan konsonan, misalnya iktus, ikan, ya, dia diikuti konsonan, maka dia akan dibaca I. Tapi kalau I-nya diikuti vokal, misalnya iye, nah gini, maka di
sini I-nya dia menjadi Y. Jadi di sini menjadi Yesus. I-nya dia menjadi Y. Kalau diikuti vokal. Kalau ini, kalau diikuti konsonan, U-nya ditambah Y. Kalau I diikuti vokal, I-nya jadi Y. Hati-hati ya, jangan terbolak-balik ya. Ini peraturan untuk konsonan. Untuk vokal. Vokal upsilon dan vokal iota berkaitan dengan penggunaan huruf Y. Jadi sekali lagi perhatikan, kalau U diikuti konsonan, dia harus ditambah Y. Kalau I iota diikuti vokal, dia menjadi Y. Nah, beda ya. Kemudian bisa diikuti, bisa ya. Kemudian yang berikutnya yaitu transliterasi huruf epsilon dan omikron. Ya. Dalam bahasa Yunani dipakai dua huruf hidup vokal untuk menggantikan E dan dua huruf vokal untuk menggantikan huruf O. Dalam bahasa Indonesia, epsilon dan omikron sebagai huruf pertama bersuara pendek, sedangkan eta dan omega sebagai huruf kedua bersuara panjang. Nah, jadi ini berkaitan dengan penyebutan. Ada dua huruf bahasa Yunani yang memiliki jenis yang berbeda, yaitu huruf E dan huruf O. Ya, epsilon dan omikron. Huruf E itu ada epsilon, ada eta. O itu ada dua juga, yaitu omikron dan omega. Nah, untuk huruf epsilon dan huruf omikron itu adalah huruf vokal pendek. Nah, yang dimaksudkan vokal pendek, vokal E pendek, ini vokal E panjang. Jadi vokal eta itu vokal E panjang, epsilon itu vokal E pendek. Omikron untuk O, omikron itu vokal O pendek, omega itu vokal O panjang. Maksudnya gimana? Pada saat nanti kita membaca, ya, maka pembacaan itu harus berbeda. Jadi kalau kita menggunakan omega, maka kita harus membacanya agak panjang. Ya, membacanya agak panjang. Misalnya ada kata luwo, ada omega, maka kita bacanya luwo, luwo, jadi agak panjang. Tapi kalau omikron itu bacanya pendek saja. Misalnya logos, logos, bukan logos, bukan. Tapi kalau omega dia harus dipanjangin. Dalam menyuarakan O-nya itu harus dipanjangin karena dia vokal panjang. Begitu juga dengan eta, dia harus dipanjangkan pada saat kita membacanya karena dia adalah vokal panjang, vokal E panjang. Epsilon itu pendek. Jadi kalau membaca ada huruf E-nya, epsilon-nya, maka kita bacanya pendek. Misalnya tapi kalau agape dia bagian belakang dia harus panjang, ada etanya. Agape, bukan agape, bukan agape, bukan pendek dia. Agape ada panjang. Misalnya kalau orang Indonesia itu
manggilnya agak panjang ini. Rina, Romeo, itu vokal panjang gitu ya. Itu vokal panjang ya. Kemudian yang berikutnya yaitu huruf zeta. Transliterasi huruf zeta itu ada di halaman 31 ya. Nah, huruf zeta itu dapat ditransliterasikan menjadi dua cara. Jika huruf zeta berada di awal kata ya, maka ia akan diucapkan Z. Tapi kalau huruf zeta itu terletak di tengah kata, maka dia akan ditulis dan dibaca DZ. Contohnya Zeteo ya. Zeteo dia Z-nya, zeta-nya itu terletak di depan. Maka dia ditransliterasikan dengan huruf Z, Zeteo. Tapi kalau dia ada di tengah-tengah, misalnya Zut, dia ada di tengah-tengah, zeta-nya ada di tengah-tengah, maka dia ditransliterasikan DZ. Maka so ditransliterasikan so, ada DZ ya. Jadi bukan cuma Z saja, tapi ditambah D. Kalau dia di tengah, kalau di depan hanya Z. Ini adalah aturan-aturan transliterasi yang khusus yang nanti kita akan temukan banyak sekali di dalam Alkitab. Lalu yang berikutnya yaitu transliterasi huruf sigma. Ya, transliterasi huruf sigma ada dua. Ya, sigma yang dipakai di permulaan dan sigma yang dipakai di bagian akhir sebuah kata. Kalau sigma itu dipakai di permulaan dan tengah, dia akan menggunakan penulisan yang pertama. Jadi sigma huruf S itu ada sigma yang begini, ada sigma yang begini. Sigma yang pertama itu di awal dan tengah kata. Sedangkan sigma yang ini itu kalau dia berada di akhir sebuah kata. Nah, itu ada beberapa contoh di halaman 31. Contohnya misalnya angelos, S-nya di belakang. Ya, kemudian Yesus, ya. Kemudian ada apostolos. Ya, jadi ada S di tengah, ada S di belakang ya, apostolos. Jadi kalau ada dua S ya, menuliskannya dalam bahasa Yunani harus beda. Tapi kalau menuliskan ke bahasa Indonesia, S-nya sama. Ya, S-nya sama. Ya sudah seperti S kita menulis itu. Nah, sekarang kita masuk ke latihan. Di sini ada beberapa huruf. Tuliskanlah transliterasinya dari kata-kata Yunani di bawah ini. Anthropos, Theos, Prophetes, Christos, Kardia, Amin. Ini ada berapa ya? 3, 6. Betul, ini satu-satu ini ya. Satu-satu. Ya, mulai dari siapa namanya? Alex. Iya, Alex. Ya, terus Alex Anthropos, Theos, Prophetes, Ibu, Christos, ya, Kardia, terus yang terakhir Amin. Oke, dicoba dulu ditulis di kertas.
Kalau sudah selesai mentransliterasikan, silakan tulis di bawah, tulis satu-satu. Yang sudah selesai duluan boleh maju ke depan. Iya, boleh. Ya, betul. Berikutnya langsung supaya kita bisa cepat melanjutkan materi yang lain. Ada yang salah, ada yang salah. Hanya satu huruf, satu huruf. Nah, coba dilihat dulu. Ya sudah. Ya. Ya, betul. Ya, betul. Ya. Oke. Satu ya. Oke. Gimana nomor satu? Betul atau salah? Ya, saya mau coba. Mau coba benerin atau Alex mau benerin sendiri? Nomor satu, ayo. Ya, ayo tulis.
Iya, betul. Betul. Nah, itulah ya kira-kira mentransliterasikannya. Sudah mengerti ya cara-caranya. Ya. Nanti di bagian akhir kuliah kita akan ada latihan untuk membaca Alkitab bahasa Yunani. Nah, tapi itu nanti ya di bagian akhir. Nah, sekarang kita lanjut dengan pembahasan yaitu tentang tanda baca. Kalau kita perhatikan di slide kita juga sudah ada semua di tanda baca itu di halaman 38. Mungkin kita jangan tanda baca dulu lah ya. Kita ke halaman 32 dulu supaya berurutan. Yaitu tentang huruf hidup. Saya belum siapkan PowerPoint-nya. Jadi kita lihat di kita. Kalau kita perhatikan huruf hidup itu adalah vokal. Dalam bahasa Yunani itu ada namanya vokal pendek dan vokal panjang. Nah, untuk vokal pendek itu kalian perhatikan penulisannya. Epsilon, omikron, iota, alfa, dan upsilon. Ya. E, O, I, A, dan U. Nah, perhatikan huruf vokal panjangnya. Untuk vokal panjang dari epsilon itu eta. Vokal panjang dari omikron itu omega. Vokal panjang dari iota tetap iota, sama. Vokal panjang dari alfa yaitu alfa juga sama. Dan vokal panjang dari upsilon adalah upsilon. Jadi hanya dua vokal yang vokal panjangnya itu cara menulisnya beda, yaitu epsilon dan omikron. Sedangkan iota, alfa, dan upsilon vokal panjangnya sama menulisnya. Itu berarti bahwa nanti pada waktu membaca itu nanti untuk iota, alfa, dan upsilon itu tidak ada bedanya. Vokal pendek dan vokal panjang. Nah, lalu kapan saya bisa tahu bahwa sebuah huruf yang ada iotanya itu vokal pendek atau vokal panjang? Nah, itu nanti bisa kita tahu berdasarkan hafalan. Jadi kalau kita hafal, oh ini vokalnya cara membacanya dipanjangkan, oh ini cara membacanya dipendekkan. Jadi hanya dari situ ya cara tahunya. Karena di dalam bahasa Yunani itu tidak ada tanda-tanda khusus yang menunjukkan apakah dia vokal pendek atau vokal panjang. Untuk ketiga huruf tadi ya, iota, alfa, dan upsilon, itu tidak ada tanda-tanda khusus sehingga kita bisa tahu dia ini vokal pendek, ini vokal panjang. Tapi kalau dia untuk epsilon dan omikron kita tahu. Karena epsilon vokal panjangnya eta dan omikron vokal panjangnya omega. Nah, tetapi nanti pada saat kita mempelajari aksen, nah di situ nanti akan terbantu juga, ya terbantu untuk membaca. Tapi bukan membaca vokal itu menjadi panjang atau menjadi pendek, itu nanti terbantu dari aksen. Sekalipun di aksen itu sendiri tidak memberikan gambaran sebuah vokal itu harus dipanjangkan atau dipendekkan. Tetapi kalau aksen itu lebih cenderung dikeraskan atau dilemahkan. Jadi bukan dipanjang pendek tapi keras lemah. Kalau keras lemah itu membacanya ada tekanan. Misalnya babi, itu ada A-nya itu ada tekanan. Nah, itu ada aksen, ada tanda bacanya. Tapi kalau panjang, nah itu memang harus menghafal. Nah, di sini
sini kita nggak perlu sampai mencari tahu ini panjang atau pendek, karena vokal panjang pendek itu tidak terlalu berpengaruh dalam eksegese. Eksegese itu apa? Eksegese itu adalah aktivitas menggali firman Tuhan, aktivitas menggali dan sampai menafsir firman Tuhan, itu eksegese. Nah, dalam aktivitas eksegese, vokal-vokal pendek panjang itu tidak ada pengaruh, tidak mempengaruhi hasil tafsir, karena itu tidak terlalu dipelajari dalam kata bahasa, karena bisa menghabiskan waktu tetapi nggak punya manfaat yang besar. Kecuali kalau kita orang Yunani, nah lain lagi ya. Kalau orang Yunani memang harus tahu baca-baca seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah huruf rangkap. Nah, huruf rangkap itu ada dua, yaitu vokal yang rangkap dan juga ada konsonan yang rangkap. Nah, konsonan yang rangkap itu yang seperti 5 huruf tadi, ya, 5 huruf theta, kemudian si, hi, dan psi. Nah, 5 ya, itu konsonan rangkap. Tapi kalau vokal itu seperti ada di halaman 33. Ini adalah beberapa jenis vokal rangkap yang ada di dalam bahasa Yunani, yaitu ai. Ya, ai itu seperti dalam bahasa Indonesia air, itu rangkapnya, vokalnya, apa namanya, huruf vokal, huruf hidupnya ada 2. Kemudian ei itu bacanya ai. Jadi kalau saudara-saudara nanti membaca ada huruf E, jangan dibaca E, bacanya ai. Ya, kalau oi itu dibaca oi, ditulisnya seperti oi juga. Au dibacanya juga au, seperti pada kata kalau. O itu dibaca u. O itu dibaca u. Tetapi tulisannya tetap o. Ditransliterasikannya tetap o. Tetapi membacanya jadi u. Ya. Nah, ini harus diingat ya. Nanti kalau pas membaca, ujian membaca nanti jangan salah ya. Misalnya tadi kata Yesus, Yeso, nah ini ada vokal rangkap I, karena dia diikuti vokal, dia jadi E-nya tetap, S-nya tetap, O ditulis O tetap, S-nya tetap, Yesus. Tetapi ketika kita membacanya jadi Yesus. Itulah kenapa nama Tuhan Yesus itu ada U-nya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris Yesus. Nah, di sini kita Yesus, gitu ya. Nah, kenapa J? Nah, ini hanya masalah pronunciation ya, pronunciation bahasa Inggris ya. J dia bisa seperti Y juga bisa menjadi J itu pronunciation bahasa Inggris. Tapi U-nya, nah itu dari O ini Yesus. Jadi Yesus. Jadi bacanya Yesus. Nah, contoh doulos, tambah budak, O, ya ini U. Jadi bacanya
Doulos. Ya. Kemudian yang berikutnya EU. EU itu transliterasinya oi. Contohnya oikumene. Jadi bahasa Yunaninya itu EU. Kumene. Eukimene. Tapi di sini EU setelah ditulis ke dalam bahasa Indonesia, dia menjadi transliterasinya oi. Makanya gereja oi kumene. Oi. Sebenarnya tulisannya EU. Ya. Kemudian UI dia menjadi wi. Jadi wi dia menjadi wi. Jadi Pak, kapan saya bisa dapat huruf W, Pak? W nggak ada dalam bahasa Yunani. Ya dari U ini, dari U dan I baru nanti muncul huruf W. Ya selain itu ya nggak ada huruf W berdiri sendiri, nggak ada. Dia munculnya dari vokal rangkap UI. Maka nanti ketemu huruf W. Wi. Kemudian di halaman 35, yang pertama itu huruf-huruf mati yang disebut dengan huruf liquida, bunyi liquida. Jadi huruf-huruf mati liquida itu lambda, mu, nu, dan ro. Ya, ini perlu dihafalkan karena nanti di dalam proses belajar tata bahasa, maka penggolongan huruf mati ini itu sangat penting sekali. Penggolongan huruf mati ini nanti akan sangat penting. Jadi kita harus tahu dulu bahwa huruf-huruf mati atau konsonan itu dibagi menjadi 6. Bukan 5, 6. Jadi yang pertama adalah huruf-huruf liquida, lambda, mu, nu, ro. Itu disebut kelompok liquida. Kemudian yang kedua yaitu huruf desis, sibilan, yaitu huruf sigma. Ya ini adalah sigma, ini adalah huruf desis. Ya sama seperti kita mendengar kalau orang mengucapkan huruf S, ya seperti mendesis, seperti ular, ya, ular mendesis. Seperti itu, mendesis S. Lalu ada yang disebut dengan huruf gutural, nomor 3. Ya. Nah, ada juga yang disebut dengan huruf labial dan huruf dental. Jadi perhatikan ada huruf liquida, lambda, mu, nu, ro. Kemudian halaman 36. Halaman 36 turun di kolom yang bawah itu ada gutural, kappa, gamma, si, ki. Itu kelompok gutural. Kemudian kelompok huruf-huruf dental itu tau, delta, zeta, dan theta. Tau, delta, zeta, dan theta. Kemudian labial itu pi, beta, si, dan v. Nah ini adalah jenis pengelompokan dari konsonan. Nah nanti akan terjadi, akan muncul perubahan-perubahan huruf, yaitu seluruh huruf labial
Maksudnya gini. Ini contoh. Labial itu P, beta, V, C, dan V. Jadi ini ada huruf labial. Tapi ini nanti kita ketemunya. Sekarang ini hanya memperkenalkan dulu. Jadi ini labial. Ada berapa? Ada 4, ya kan? Yaitu huruf P, beta, V, dan C. Misalnya huruf P, ini termasuk beta, ya. Kemudian ada C dan V. Kalau semua huruf ini ya, ditambah huruf S, kalau dia bertemu dengan huruf S, maka dia akan menjadi V. Ya, menjadi C. Jadi ini nanti dia melebur menjadi C. Kapan ini terjadinya? Nanti di depan itu ada kasus-kasusnya. Ini hanya sekedar memberitahu bahwa kita harus punya kemampuan untuk menghafalkan jenis-jenis ini. Karena nanti jenis-jenis ini akan masuk ke dalam peraturan tata bahasa. Ya, labial, gutural, dental itu nanti akan masuk dalam peraturan-peraturan tata bahasa di pelajaran-pelajaran berikut. Kalau gutural ditambah S dia menjadi C. Kalau huruf-huruf dental dia bertemu dengan sigma dia menjadi sigma. Ya, ini adalah rumus yang juga harus kita pahami dan bisa kuasai juga. Lalu kita masuk ke halaman 38. Sekarang kita belajar tentang tanda baca. Nah, ada beberapa tanda baca. Kalau kita perhatikan di papan tulis ini, ya ada edisio, ada yang namanya diaeresis, ada tanda hembus, ada tanda baca, ada aksen, ada kontraksi, ada suku kata. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu supaya nanti pada saat kita membaca kita ketemu dengan tanda-tanda baca ini. Nah, kita akan tahu bagaimana cara membacanya. Yang pertama adalah elision. Nah, elision itu diwakili dengan tanda koma di atas, tanda kutip tunggal yang terletak di antara dua kata dan menempati tempat di akhir kata yang pertama. Misalnya contohnya dia auto. Dia auto. Dia itu adalah preposisi, auto itu kata ganti orang. Tapi itu nanti kita belajar ya. Ini hanya sekedar memberitahu contoh bagaimana cara menggunakan tanda baca. Jadi kalau misalnya ada kata dia, habis ya. Mana yang tadi ya? Ada lagi, ada empat dua. Hilang. Ini, enggak ini bukan punya ini. Ini saya bawa 3. Bawa 3? Iya, ada yang punya saya 3. Oh ini. Nah ini dia. Dia ini preposisi. Ya preposisi itu kata depan. Nanti kita belajar.
autu itu kata ganti orang ketiga. Jadi kalau kita menggunakan contoh seperti ini, dia autu gini, maka perhatikan peraturannya untuk edition, dia harus ada preposisi. Yang kedua, ada dua kata, satu dan dua, dan di bagian kedua kata ini pada saat bertemu itu dua-duanya vokal. Nah, bahasa Yunani itu entah gimana ceritanya nenek moyang mereka itu nggak mau kalau ada dua kotak, ada dua kata. Kata yang pertama diakhiri alfa vokal, lalu kata kedua diawali vokal. Nggak suka mereka. Apa alasannya? Saya juga nggak tahu. Kalau saya mungkin jadi profesor bahasa Yunani, mungkin saya akan cari tahu alasannya. Ya, jadi untuk mencegah terjadinya benturan antara dua vokal pada dua kata ini, maka yang satu harus diganti, dihilangkan dan diganti dengan tanda baca. Nah, itulah tanda baca edisi. Jadi kalau kita melihat seperti ini, maka kita langsung menghilangkan huruf A-nya. Dan yang dihilangkan adalah dari kata yang pertama, ya, tidak boleh kata yang kedua. Kata yang pertama itu dihilangkan, baru ditambah diganti dengan koma. Bacanya di Alkitab. Nah, kalau kita melihat seperti ini di Alkitab, ini berarti di sini ada huruf sebenarnya, cuma diganti. Nah, hurufnya itu adalah alfa. Pak, bisa nggak ada huruf-huruf lain, Pak, selain alfa? Ya bisa saja. Ya, bisa saja. Tergantung di kalimat bahasa Yunani itu dia pakai apa. Preposisi itu banyak. Jadi yang pertama itu wajib preposisi. Dan preposisi ini yang huruf terakhirnya adalah vokal. Ya, misalnya preposisi meta, ini vokal. Para, ini vokal. Dia, ini vokal. Ya, yang seperti ini, nah itu bisa masuk, bisa memenuhi persyaratan edisio. Misalnya para autu, para autu. Jadi di sini par, koma, itu namanya edisio. Kalau yang diganti itu vokalnya harus sama ya. Misalkan kalau I sama A itu nggak harus sama, pokoknya vokal. Jadi bisa A, I, U, E, O bisa. Yang penting dia nggak boleh vokal ketemu vokal. Gitu. Ya, itu edisio. Kemudian yang berikutnya, yaitu, nah ini ketentuannya sudah saya tulis juga di diktat. Nah, sekarang kita ke tanda baca yang berikutnya, yaitu diaeresis. Nah, dalam beberapa kata bahasa Yunani didapatkan dua vokal yang secara umum, jika dilihat secara sepintas, dia itu seperti difton. Tetapi dalam kasusnya sebenarnya bukan difton. Jadi tanda diaeresis itu harus ditempatkan di huruf kedua dari dua vokal untuk menunjukkan bahwa mereka membentuk dua suku kata, bukan difton. Maksudnya begini. Ini Yesaya, ya, Esaias. Perhatikan,
Di sini ada sai. Ini huruf epsilon, ya. Huruf epsilon dia diikuti dengan konsonan, maka huruf epsilon itu seperti ditambah huruf y, ya, ya, y, jadi y, sa, ya, Yesaya, Esaias itu Yesaya. Nah, perhatikan bahwa ini I dia menjadi Y. Itu berarti seperti dia itu berdiri sendiri. Esaias. Jadi kalau dipisahkan suku katanya Esaias. Ini kalau dipisahkan suku kata. Karena di sini di depan huruf E ini ada vokal, dia juga bisa ditambahkan huruf Y. Jadi Y seperti ada Y-nya, Y-nya, I, karena dia berdiri sendiri, dia bisa menjadi Y. Dia bisa menjadi Y, kemudian Yesayas. Nah, karena huruf I ini dia bukan diftong, ya, seperti diftong, tetapi tidak. Jadi sepertinya ada diftong I, esai, tapi sebenarnya bukan. Dia berdiri sendiri, I-nya berdiri sendiri. Karena I-nya berdiri sendiri dan orang itu supaya tidak salah, jangan dikira diftong, maka dia harus ditambah tanda diakritis, ditambah titik. Jadi ada titik kedua di atas vokal. Itu berarti bahwa vokal itu bukan diftong, tapi dia berdiri sendiri. Jadi seperti ini, karena dia berdiri sendiri, maka dia bisa menjadi Y. Ya. Esaias, karena dia berdiri sendiri. Karena dia bukan diftong, maka dia dikasih diakritis. Gitu ya. Itu adalah tanda baca diakritis. Kemudian yang berikutnya adalah tanda tembus. Tanda tembus. Ada satu huruf lagi dalam bahasa Yunani yang tidak ada hurufnya, tapi di dalam alfabet kita ada, yaitu huruf H. Huruf H itu tidak ada dalam bahasa Yunani. Nah, tapi pada saat kita mendengarkan orang Yunani berbicara, kok seperti seolah-olah ada hanya. Jadi hanya itu hanya muncul di ucapan, tetapi tidak muncul di tulisan. Nah, itulah yang disebut dengan tanda hembus. Jadi tanda hembus itu ada dua jenis. Tanda hembus bunyi. Jadi kalau tanda hembus bunyi itu harus disuarakan seperti ada tambahan huruf H. Dan itu bentuk tanda bacanya adalah koma, titik, koma di atas mengarah ke kanan. Jadi kalau mengarah ke kanan itu berarti huruf kata itu atau huruf itu harus dibunyikan dengan menambah huruf halus. Misalnya agios. Ini bacanya bukan agios, bukan. Tapi H. Di sini ini hanya agios. Nah, sedangkan tanda hembus tak bunyi
agung. Nah, ini komanya mengarah ke kiri di atas vokal. Koma di atas vokal mengarah ke kiri, berarti nggak boleh ada huruf A. Tapi kalau komanya itu mengarah ke kanan di atas vokal, maka dia harus dibunyikan dengan tambahan huruf A. Hagios, agung. Sampai di sini bisa mengerti ya? Ada pertanyaan? Untuk Pak, di Elisio tadi contoh yang kedua itu ada contoh yang kedua itu adalah ini. Ya. Contoh yang kedua, al-hina. Nah, jadi al-hina itu sebenarnya tulisannya gini. Tulisan yang sebelum ada diaeresis itu ala. Gini. Ala hina. Gini. Karena di sini vokal A dia bertemu dengan vokal I. Nah, itu dilarang. Nenek bilang itu berbahaya. Karena itu A di sini harus hilang, diganti dengan tanda elision. Ya, jadi al elision hina. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya yaitu aksen. Aksen itu yang seperti tadi saya katakan. Aksen itu ada dua. Ya. Tanda baca yang berikutnya adalah aksen. Aksen ada dua, yaitu aksen akut dan aksen graf. Ya. Akut dan graf. Akut itu aksen kuat, sedangkan graf itu aksen lemah. Maksudnya gimana? Kalau sebuah suku kata atau sebuah huruf dia mendapatkan aksen akut, maka dia harus diucapkan dengan tekanan. Tapi kalau dia tidak mendapatkan akut, tapi sebaliknya dia mendapatkan graf, maka dia akan dituliskan lemah. Misalnya Lego. Ya, Lego berkata. Lego. Nah, kita lihat di situ, kalau Lego dia ternyata di suku kata pertama dia mendapatkan aksen akut. Jadi aksen akut itu dituliskannya garis miring ke arah kiri. Ya, kita bingung mau bilang ke arah kiri atau ke kanan, arah kanan. Kalau kita menulisnya gini ke arah kiri, tapi kalau menulisnya gini ke arah kanan. Ke arah kanan aja ya. Jadi kalau akut dia arah ke kanan, dia miringnya ke kanan. Jadi dia kalau ada garis miring ke kanan, kita harus membacanya dengan tekanan. Lego. Lego. Ya, perhatikan ya, ditekan. Lego.
itu dia terbalik, dia menjadi lemah. Seperti contohnya Adelphos. Ya, kalau kata Adelphos ini, A ini ada tanda hembus tak bunyi, kemudian ada graf. Ya, perhatikan di sini. Ini akut. Ya, ini akut. Ini graf. Miringnya ke kiri. Akut miringnya ke kanan. Kalau membaca, maka graf harus rendah, jangan dibuat tekanan. Adelphos, Le, Adelphos, Le. Nah, kemudian ada satu lagi, yaitu yang namanya circumflex. Mana ini? Circumflex. Nah, kalau circumflex ini nggak ada di diktatnya, lupa saya masukkan. Kalau circumflex itu adalah tanda seperti S tidur. Jadi ada seperti tanda gini. Nah, bisa begini, bisa begini. Ya, silakan mau pilih cara menulisnya yang bagaimana. Misalnya kata do, nah itu loss, S, do loss. Nah, di sini ada circumflex. Nah, kalau ada circumflex, maka kita membacanya itu mengalun, dilekuk-lekuk, do, loss. Jadi kayak ada yang kayak mengikuti gerakan tanda bacanya, do, loss, le, Adelphos, do, loss. Ya, jadi circumflex itu dibaca mengalun, akut ditekan, graf hilangkan tekanannya. Oke? Terus kemudian yang berikutnya, kalau ada hembus bunyi, beri dia huruf H. Kalau tidak ada hembus bunyi, jangan bunyikan huruf H. Nah, kemudian yang berikutnya, yaitu halaman 40. Halaman 40 itu tanda baca dalam kalimat. Kalau koma, tanda baca koma itu sama seperti kita, koma dalam bahasa Indonesia. Kalau titik juga sama, ya, dalam bahasa Indonesia. Nanti kalau ada penerjemahan, ada latihan terjemahan, perhatikan titik komanya itu diterjemahkan seperti apa. Koma tetap koma, titik tetap titik, koma di atas itu berarti titik 2 atau titik koma. Ya. Nah, kalau dia titik koma itu berarti tanda tanya. Ya, kayak terbalik-balik ya. Jadi kalau ada titik, ya, ada koma di atas itu titik koma atau titik 2. Tapi kalau titik koma itu berarti tanda tanya. Ya. Ini tanda-tanda baca ini perlu diperhatikan. Nah, untuk suku kata
halaman 41 itu cara pembagian suku kata hampir sama dengan pembagian suku kata bahasa Indonesia. Dan untuk tata bahasa kita nggak perlu mempelajari suku kata karena tidak terlalu penting untuk eksegese. Jadi suku kata nanti kalian bisa baca sendiri, bisa pelajari sendiri, dan peraturannya hampir sama dengan bahasa Indonesia. Jadi saya pikir mudah untuk memahami suku kata. Nah, sekarang kita masuk ke latihan membaca. Di sini ada, saya nggak tahu bisa dibaca, bisa dilihat nggak? Tanda-tanda bacanya ya. Ini apa? Graf. Ini akut. Ya, ini ada hembus bunyi dan akut. Nah, perhatikan, kalau begini, ya, hina. Ini ada hembus bunyi, dia double sama akut. Berarti dia membacanya huruf H plus ditekan. Jadi kalau ini hina, me, kri, te, ya. Hina, me, kri, te, dan terus. Nah, di sini ada omega, kemudian ada tanda hembus bunyi, ada sirkumflex. Nah, kalau begini berarti dia dibaca ho, tapi di alun. Ho. Jadi ini adalah n, ho. Garnya biasa, jangan ditekan karena ini ada graf. Jadi ho, gar, kri. Nah, di sini ada ini. Kri, mati. Kri. Nah, ini disebut salah. Krite. Nah, ini kalau seperti ini. Krite, seste. Ya, perhatikan di sini ada akut. Jadi kita bacanya krite, seste. Kai, en, ho. Gitu ya. Terus. Nah, sekarang ada ei. Sekarang lihat di halaman vokal rangka halaman 33. Ei dibaca iya, dibaca ai. Ya.
Nah, iya. Netraite apa? Netraite. Jadi netraite, metrekesetai, Yumi. Ya, gitu ya. Ayo coba ini ayat 3. Ya. Ya.
Des. Lalu ya. Karpos. Ya. Tu. Terus su. He. Ya, ada hembusnya ya. He. Dokos. Oke. Yuk. Ada hembus. Ya. Hipokrita. Ya. Ekbale. Proton. Jadi omega harus agak beda dengan omikron. Kalau omikron itu O, ya. Kalau omega O. Jadi proton. Itu oftalmu. Ya. Su terus ten do dokon terus dia itu apa? Blepharitis. Dia blepharitis. Margaritas.
Z EU dibaca kemudian Anoi gesetai terus terakhir pas dilancarin ya. Jadi jangan lambat gini. Oke, hari ini memang agak lambat, tapi minggu depan sudah mulai baca agak cepat ya. Pasgar hoi aitun lambane kai hozetun hoi iske aitun kruunti annoi kesetai. Itu ya bacanya ya. Ya, hupokrita, ekbare proton ek tu oftal su tendokon kai kote diable face ekbare tu kapos ek tu oftal mutu adelfusu. Nah, cepat gitu ya, minggu depan ya. Jadi kalau bisa tiap hari ya, membaca bukan bahasa Indonesia saja Alkitab, tapi juga 1-2 ayat bahasa Indonesia ya, supaya lancar. Oke, kita selesai sampai di sini pelajaran kita, kuliah kita. Selanjutnya Penina, silakan berdoa. Oke, kita selesai. Minggu depan jangan lupa latihan-latihan lagi. Sampai ketemu minggu depan. Ya, dikumpulkan PR-nya.